Selamat sore, kami dari kelompok 4 ingin mendokumentasikan hasil penelitian kami di Kuil Sri Mariaman. Nama saya Sartika Surah Lubis. Nama saya Pandes. Nama saya Ronaldo Lumbangaol. Nama saya Budi Arif. Oke, kami di sini akan memperkenalkan isi-isi dari Kuil Sri Mariaman. Di sini ada sejarah Kuil Sri Mariaman, yaitu Kuil Agung Sri Mariaman. Atas anugerah Sang Yang Widyawasa, Tuhan Yang Maha Esa artinya. Pada hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 1991. Nama tanda tangannya H. Raja Inal Siregar. Di sini atas anugerah Sang Widyawasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun 1988 Pandita Agung S. Marimuto. Jadi kesimpulannya, bangunan ini sudah berdiri sejak 1884 Masehi, namun ditetapkan pada tahun 23 Oktober 1991. Jadi kami di sini akan membawa kalian untuk mengelilingi Kuil Sri Mariaman. Nah, yang pertama ada Sri Idumban. Sri Idumban digambarkan sebagai pemuja dewa Murugan yang dianggap oleh penganutnya sebagai penjaga kuil dewa di Tamil Nadu. Ia juga kerap dikaitkan dengan praktik ritual Kavadi Atam, di mana pemujaannya dianggap sebagai prasyarat. Tahap kedua tentang tempat ibadahnya orang India yang bernama Ketu. Ketu adalah salah satu nawagraha atau 9 planet dalam agama Hindu. Ketu dianggap sebagai personifikasi dari komet atau meteor. Mari kita lihat sekeliling samping kanan dari Kuil Sri Mariaman. Kenapa kuil ini disebut dengan Sri Mariaman? Jadi konon katanya kuil ini diambil dari nama seorang Dewi Mariaman. Dewi ini banyak dipuja di beberapa wilayah India Selatan. Menurut kepercayaan orang Indo, Dewi Mariaman merupakan dewi yang dipercayai mempunyai kekuatan yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit ringan, penyakit berat, dan dapat menurunkan hujan ketika mengalami musim kemarau yang besar. Keindahan kuil ini masih sangat terjaga walaupun sudah berumur 100 tahun lebih. Kuil Sri Mariaman ini adalah bukti autentik hadirnya etnis India di kota Medan. Jadi keberadaan etnis India di Medan itu jauh lebih pesat dari sekarang. Bangunan Kuil Sri Mariaman ini sudah pernah direnovasi 2 kali sejak didirikan dari tahun 1881, kemudian direnovasi pada tahun 1950, dan renovasi kedua pada tahun 1989. Terbukti pada renovasi ini membuat Kuil Sri Mariaman ini menjadi kokoh dan terlihat sangat cantik. Sekarang mari kita berjalan dan melihat di sebelah kanan dari kuil ini. Jalannya sedikit agak sempit ya untuk dilewati, tapi di sini kalian bisa melihat banyaknya lubang angin yang berukuran besar dengan maksud siapa saja bisa masuk ke dalam kuil ini. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga hewan seperti burung. Sebab kuil ini adalah rumah Tuhan bagi umat Hindu dan tidak dimiliki oleh perorangan saja atau kelompok tertentu. Jadi kuil ini welcome buat siapa saja, asalkan kita memperhatikan tata krama ketika berkunjung di kuil ini. Ini orang beribadah sampai jam nengok itu pukul jam berapa itu? Jam 6 Jam 6 sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 8 lah kita pikir atau jam 9. Jam 12 tutup sampai jam 4. Kalau boleh tahu Pak, nama-nama dewa dan dewinya yang ada di dalam? Yang paling apanya Dewi Sri Mariama. Paling Sri Mariama. Iya. Sesuai nama kuilnya. Gandiser. Gajah ini. Ini yang ada gajahnya. Tapi kepalanya gajah, badannya manusia. Iya Pak. Itu Murger itu naik merak itu. Oh. Merak kan? Tahu Pak. Nampak merak itu kalau ujung kan ada merak. Iya Pak. Udah. Dewa Jiwa. Yang ular. Jiwa. Udah itu Sarpati. Selanjutnya Pak, bagaimana cara tata ibadatnya dalam kuil ini? Sehari-hari Sembahyang aja Pak. sembahyang.
Hari-hari ya orang mau bikin niat untuk Dewi, untuk Ganesha, untuk Murugan dan segala macam. Ya orang itu bawa kelapa, pisang, buka, bunga. Oh, itu aja. Itu dibawa sama pendeta? Ya kasih sama pendeta. Dikasih sama Pendeta tuh kasih apa nih? Kacakan, kasih apanya. Oh, oke Pak. Nah, nanti separuh kita bawa pulang pisang. Sama kita atau sama pendeta? Separuh kita bawa pulang. Oh, separuhnya ditinggalin sama pendeta di Dewi. Oke Pak. Berarti Pak itu dia itu secara kalau mau beribadah secara perorangan atau per kelompok gitu. Boleh, siapa aja boleh masuk. Kalau misal nih Pak, kan ada nih orang kebetulan satu kelompok nih. Gak apa-apa, mau kelompok, mau satu orang, mau berapa orang. Berarti nggak ada terbatasan gitu ya? Gak ada, cuma netral, bebas. Tata ibadahnya kita berdoa sendiri atau ada tata acaranya atau mulai kayak kita doa dulu ini dulu. Oh, berdoa sendiri. Ada niat, ada mau siap. Ada mau Bayang mau ini, kita niat. Bayang kita berdoa sendiri. terus Pak. Kalau kita mau dibacakan, nah, nanti pendeta itu yang bacakan. Dibacakan oleh pendeta. Oh. Ada niat kita mau sembahyang, mau apa, pendeta yang bacakan. Dari Bapak yang lihat nih, di sini hanya orang India saja yang banyak masuk ke sini atau ada seperti orang Kristen atau agama lain atau Ini yang beribadah, siapa niat bagus boleh sembahyang. boleh sembahyang Apa aja. apa aja? Yang mau sembahyang ya. Yang Iya mau Pak. Terus Pak, yang penelitian seperti kami ini ada nggak? Atau cuman baru kami orang pertama yang melakukan banyak penelitian? ada mahasiswa. Banyak. Hampir tiap hari datang. Kuil ini komunitasnya apa saja Pak? Tergabung di dalam kuil ini. Ada komunitasnya kah atau tidak ada Pak? Ini kan yang punya kan masyarakat. Masyarakat. Nah, jadi kayak gereja lah, perkumpulan kan ada. Jadi mudah-mudinya pun ada, mudah-mudinya kan ada kan. Nah, untuk sembahyang, untuk baca ini gitu. Ya kan ada. Ini semua ini kita beribadah ini masyarakat boleh, siapa yang boleh masuk sembahyang. Berarti tidak memiliki komunitas Kamu pun tetapi boleh masuk, kamu pun boleh dimiliki masuk masyarakat mereka. sekitar ya Pak? Ya. Kan patung yang di atas itu kan nggak mungkin nggak dibersihkan dong. Ya pasti dibersihkan Oh, itu kan? ada, khusus ada. Khusus semua orangnya, bukan harus pendeta. Pendeta di bawah juga. Dia yang di dalam itu, Iya, dalam. yang kayak altar-altar. Pak, sebelum kuil ini berdiri bagaimana Pak pertama-tamanya kuil ini berdiri? Siapa yang pertama atau masyarakatnya Yang sini diberdirikan itu Bapak Marimutu. Bapak Marmut ya Pak? Yang punya kuil. Iya. Bapak Marimutu yang dirikan itu. Tapi kan Pak ini atas izin gubernur ya, yang Hara Jainal Siregar. Ya, betul. Legar. Ada tanda tekannya semua. Ada. Bapak bekerja di sini sudah berapa lama? Sini, 2 tahun. 22 tahun. Jadi Pak, Sekian perayaan kami Pak. Oh, ini perayaannya ya. Ini hari Jumat ini ada sembahyang Siwaratri. Siwaratri itu Dewa Siwa. Iya. Sampai pagi, sampai subuh. Pak, kan ada nih, kami sebagai pelajar kan kami pelajari yaitu kayak perayaan di Bali. Ya itu dirayakan sekali setahun atau gimana? Kayak nyepi juga. Setahun sekali. Sekali setahun sekali.